Ini adalah plot twist terbaik dari seluruh plot twist yang pernah ada disajikan sama sinema kepada para sinefil. Fat Cat, kasus yang ramai di Cina, bahkan saking ramainya sampai tersebar juga di Indonesia, ternyata memiliki berbagai macam plot twist. Informasi yang selama ini kita dengar, informasi yang selama ini disebarkan sama banyak orang di TikTok, ternyata kurang tepat. Setelah ramai di Cina, akhirnya polisi Cina menginvestigasi kasus ini dan ternyata keluarlah sebuah bukti-bukti baru. Jadi cerita yang benar yang mana? Mana aja yang keliru? Apakah ini semua nyata atau ini semua cuma pura-pura belaka? Inilah dia kebenaran dari kasus Fat Cat. Fat Cat itu bukan sekedar nama kucing gendut. Fat Cat adalah sebuah inisial yang dimiliki oleh seorang pria di Cina yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di banyak sosial media terutama TikTok, bahkan tersebarnya bukan di Cina doang, bahkan sampai Indonesia. Fat Cat adalah seorang pemain game online yang menjalin hubungan relationship dengan cewek dan akhirnya dia memutuskan untuk melompat dari sebuah jembatan namun tidak selamat, namun emang tujuannya untuk tidak selamat. Sorry, gue menjelaskannya kayak orang nggak jelas karena gue nggak boleh menyebutkan kata itu di video YouTube. Singkatnya, sang cewek diceritakan kalau cewek ini gold digger, atau gampangnya dia ini cewek yang nyedot duit pacarnya sampai habis sehingga pacarnya itu stres, nggak bisa makan enak, dia cuma bisa makan rebus-rebusan sayur dan hidupnya jadi kacau balau sehingga dia mengakhiri hidupnya. Itu yang diceritakan. Lebih detailnya, lebih lengkapnya kalian bisa tonton video gue yang ini karena di sini udah gue ceritain cukup panjang dan di video itu juga gue sudah menaruh kecurigaan gue terhadap cerita di internet ini. Di video tersebut gue juga sudah mention bahwa banyak sekali detail-detail yang gue yakin banget, gak usah gue cek, gue yakin banget itu adalah keliru, yang dimana pemerintahan Cina membuat hari gitu untuk mengenang Fat Cat gitu, itu nggak mungkin. Yang kedua, emang mesti gue cek dan detailnya ada bahwa foto yang tersebar selama ini adalah bukan foto Fat Cat tapi orang yang masih hidup. Dan gue sangat jelas bilang di video tersebut bahwa gua ragu sama cerita ini dan ternyata keraguan gua betul. Entah insting, entah kebiasaan, entah hoki, pokoknya nggak tahu kenapa pas lihat rame-rame kayak gini gua kayak dan keraguan gue, kecurigaan gue, skeptis gue yang mungkin selalu gue tanam sama informasi di internet itu membuahkan hasil karena akhirnya berita dari Cina muncul yang dimana beritanya tentang polisi yang menginvestigasi kasus yang ramai akhir-akhir ini di Cina, yaitu tentang Fat Cat. Polisi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya bagaimana, apakah benar demikian yang diceritakan sama internet atau ternyata kurang tepat. Jadi informasi terbaru apa sih yang keluar dari polisi? Pertama, ceritanya yang berasal dari adiknya Fat Cat bilang bahwa ini cewek ya, ceweknya si Fat Cat itu nyedot banget, minta transferin duit mulu sampai si Fat Cat nggak bisa makan. Nyatanya mereka itu ternyata saling transfer duit, walaupun memang jumlahnya lebih besar Fat Cat. Fat Cat telah mentransfer sekitar 110.000 lah ke ceweknya. Itu dalam dolar ya, jadi kalau di rupiahin kira-kira segini. Dan pacarnya Fat Cat, si Tan, juga ternyata mentransfer ke Fat Cat itu sekitar 60 ribuan US dollar. Dan bahkan si Tan ini mentransfernya bukan cuman buat si Fat Cat, tapi untuk si keluarga Fat Cat. Nah, sebelum Fat Cat pergi untuk selamanya, Fat Cat memang mentransfer uang ke pacarnya. Nah, uang Fat Cat itu sama pacarnya dikembalikan ke keluarganya Fat Cat. Bahkan pacar Fat Cat juga mengembalikan uang yang tadinya diniatkan untuk membangun bisnis toko bunga bersama. Jadi ada sekitar 70.000 yuan yang itu ditransfer sama Fat Cat untuk pacarnya. Sama pacarnya dikembalikan itu 70.000 yuannya. Dan dikembalikan juga sebesar 60 ribuan yuan yang digunakan untuk membangun bunga bersama. Itu semua masuk ke rekening keluarganya Fat Cat. Nah lo, yang ngeprank Cina, yang ikut jadi korban orang Indonesia. Wow. Dan ternyata sudah ada mediasi loh antara kedua belah pihak, antara keluarga Fat Cat dengan pacarnya Fat Cat tentang masalah keuangan ini, dan ternyata mereka sudah sampai ke kesepakatan bahwa ya udah, entah bagaimana detailnya tapi mereka sudah clear, yaitu sudah sama-sama puas sama hasilnya, sudah sama-sama sepakat sama hasilnya. Tapi tidak diketahui ya apakah dibayarin lagi, apakah ditambah, apakah diikhlaskan, gua nggak tahu, tapi intinya mereka sudah di tahap yang dimana mereka selesai gitu sama masalah ini. Yang problematik sebenarnya siapa? Selain Anda. Nggak, canda, jangan baper. Yaitu adalah adiknya Fat Cat, yang ternyata setelah masalah ini selesai, dia itu nyebarin ke internet tentang kisah ini dari sudut pandang dia dengan sedikit tweak dan plot armor, sehingga menceritakan kalau pacar dari Fat Cat ini adalah gold digger, perempuan, pacar laki-laki yang hobi banget nyedot duit pacarnya. Bahkan di framing gitu, kayak isi chat yang disebarin tuh isi chat yang di luar konteks, yang kurang tepat, yang informasi lainnya nggak dimasukin biar terlihat kayak si ceweknya nih cewek-cewek ambekan, dan kalau nggak dikasih
dikasih duit bakal ngambek gitu, nggak bakal hubungin dia lagi, bakal hilang gitu. Dan adanya si Fat Cat ini ternyata nggak cuman bikin cerita yang kurang tepat alias cerita palsu, melainkan dia juga pakai banyak fake account untuk komen ngedukung ceritanya, jadi biar rame, jadi biar ada conversationnya, tentu biar engagement naik, tentu biar makin kesebar by algorithm. Jadi bener-bener ngemanipulasi keadaan seakan-akan pacar Fat Cat ini adalah pelaku utamanya gitu, adalah biang keroknya gitu. Padahal masalahnya udah selesai. Nah, sebenarnya di Cina itu ada hukum yang dimana bisa aja nih si pacara Fat Cat, si Tan ini, dikenakan masalah hukum karena memanipulasi atau memanfaatkan finansial seseorang untuk dikeruk finansialnya untuk kepentingan pribadi. Jadi bisa aja si Tan yang akan dipolisikan. Tapi nyatanya setelah diinvestigasi, yang terjadi adalah sebaliknya. Justru malah membuktikan bahwa relationship antara Tan dengan Fat Cat itu relationship ya kayak pacaran biasanya aja. Ya relationshipnya juga naik turun ya, banyak putusnya, banyak berantemnya dan lain-lain, tapi ya kayak pacaran pada biasanya aja. Namun sayangnya di akhir Fat Cat harus mengakhiri hidupnya. Namun polisi Cina tidak menemukan bukti bahwa pacarnya si Fat Cat menyebabkan kemalangan ini semua atau bahkan memanipulasi Fat Cat untuk melakukan ini semua. Melainkan mereka malah menemukan bukti kalau adenya Fat Cat yang memanipulasi, memfabrikasi cerita dan melebay-lebaykannya, menipu warganet sampai mengancam keselamatan pacar dari Fat Cat. Sekali lagi ingat, dia tidak hanya melebaikan tapi juga pakai akun-akun fake untuk menyebarkan dan meramaikan cerita ini. Jadi kayak terstruktur dan niat banget, ngapain coba? Dan gara-gara aksinya ini banyak banget orang-orang itu akhirnya jadi witch hunt, apa ya bahasa Indonesia witch hunt ya, mencari, berusaha ngedoxing, berusaha nyari tahu nih Tan yang mana orangnya nih, pacara Fat Cat yang mana nih. Jadi bergerombol ramai-ramai, pembulian online ya, berusaha doxing, berusaha cari tahu informasinya. Netizen bekerja seperti biasanya ya. Netizen yang langsung cari-cari nih ya, ini siapa. Ayo temukan Tan, gitu. Habisin Tan gitu kan, hilangin dia dari Cina, bikin malu Cina atau gimana lah dan lain-lainnya. Malah adiknya sekarang yang lagi diinvestigasi sama polisi karena itu jelas merugikan orang lain dan berpotensi kena pelanggaran hukum di Cina sana. Nah, jadi kurang lebih itulah yang sebenarnya terjadi hasil dari investigasi polisi di Cina. Dan maka dari itu, sesuai kecurigaan gue juga di video sebelumnya, video permintaan maaf pacara Fat Cat ini sangat bisa dicurigai kalau ini palsu gitu. Ini orang pakai AI, ini bukan filter-filter doang ya, tapi kayak aneh gitu mukanya, lo lihat aja nih. Jadi ternyata itulah kebenaran yang sebenarnya terjadi dari kasus yang ramai ini. Yang sebenarnya ramai di Cina tapi entah kenapa juga jadi ramai di Indonesia. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Ya, inilah bagaimana sosial media membunuhmu, buku Eno Bening. Kita nggak tahu kebenarannya dan cerita bisa difabrikasi, bisa dibuat, bisa seakan-akan menjadi benar. Banyak orang bisa ngomongin tapi belum tentu benar. Nah, lu nggak perlu baca buku gue, tapi ini selalu gue sarankan untuk kalian semua untuk berpikir skeptis, curiga, kepo tapi curiga. Masa sih? Kishimoto. Oh ya, ada satu video lagi tuh, video di TikTok gue lihat sempet ya, ada cewek kayak mau dipukulin sama orang di jalan gitu. Itu dibilangnya si Tan pacar Fat Cat ditemukan dan sama warga mau dipukulin. Gue pas lihat pertama juga langsung bilang kayaknya nggak mungkin deh, ini tinggal video apa gitu yang kasus-kasus kekerasan zaman bahala kapan. Terus ditambahin caption deh, inilah bahwa pacar Fat Cat ditemukan di sini terus mau dipukulin gitu. Wah gila ya penyebaran informasi di internet ya. Kalau lu yang nggak awas, internet yang ngawasin lu. Tapi yakin kok semua yang lu omongin itu benar. Ya itu ada hal yang gue baca dari portal-portal berita. Apakah nanti bisa jadi kebenarannya berubah? Ya bisa jadi juga. Apakah nanti polisi salah investigasi? Juga bisa. Ini polisi Cina loh, bukan polisi yang sangat pasti benar gitu dari film Police Story Jackie Chan. Jadi bisa jadi apa yang gue bacain ini nanti berubah lagi atau keliru lagi. Website-nya juga bisa salah ketik. Terus gimana dong, no? Ya skeptis dan selalu terbuka sama kemungkinan informasi baru dan nggak langsung ambil sikap. Ayo kita bunuh ini, ayo kita cari dia, ayo kita ini, ayo kita apain, ayo kita witch hunt dan segala macam. Itulah yang berbahayanya. Jangan ya. Jadi itulah dia. Kebenaran hanyalah satu dan pelakunya adalah kau. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Banyak nih hal yang bisa kalian komentarin nih. Dari bagaimana kasus ini yang sebenarnya terjadi, bagaimana netizen kita mengomentari kasus ini sampai bikin kontennya di TikTok, atau bagaimana tadi impersonate gue terhadap Detektif Conan. Canda-canda. Tapi kalau misalnya kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, bisa banget. Kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening juga mungkin ada keliru pembacaan beritanya, atau mungkin ada update dan ternyata gue kurang cepat upload videonya. Silakan juga untuk kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.